Apa hukumnya kurban atas nama kelompok lebih dari 40 orang? Apakah nilainya jatuh kepada sedekah atau kurban? Kurban yang paling level paling bawah ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah, satu kambing. Assalatu wassalamu alaik. Dua. Berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu Pak Ustaz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah, bilang apalah payahnya menyenangkan hati Ustaz. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama shadaqatu lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallaf, muallaf ni tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'alaf. Mu'alaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih, maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akid, suku Talang Mama. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang, dikasih dia, bininya pun tak mau masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'alaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolonglah Pak Ustaz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 perkara gitu. Nah, kasihlah. Susah. Bukan karena mu'alafnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharimin, gharim ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharim dililit utang. Kalau dibukalah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Syuhada. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang, semua utang, dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya, itu lunas. Wa banis sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu, membohong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang tuh banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Kijang, bolak-balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'alaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Bas. Jangan gara-gara ini nanti mu'alaf tak dikasih. Mohon jelaskan kebaikan yang didapatkan orang yang berwakaf di jalan Allah, terutama wakaf untuk pesantren dan santri. Setiap jengkal tanah wakaf ini, setiap kita dari tablik akbar dari pagi tadi sampai sekarang jam 10.30, maka mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan tanah ini tanpa kita sebutkan amin. Itu bedanya wakaf dengan tak wakaf. Kalau dia sedekah untuk almarhum si fulan, tapi kalau wakaf tanpa disebutkan, mengalir. Yang berwakaf semen, yang berwakaf kerikil, yang berwakaf besi, yang berwakaf batu bata, yang berwakaf lokal, tanpa dia sebutkan nama, maka mengalir terus. Madamatis samawati wal ard, selama bumi terhampar, selama langit di atas, selama bumi terkembang, selama alam terkembang, mengalir pahalanya. Mau dapat pahala mengalir sampai mati dunia kiamat? Berwakaflah. Apa hukumnya kurban
atas nama kelompok lebih dari 40 orang. Apakah nilainya jatuh kepada sedekah atau kurban? Kurban yang paling level paling bawah ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah, satu kambing. Itu level paling bawah. Satu rumah, satu kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya, kebetulan hidup serumah tuh. Dipotongnya lah satu kambing. Satu kambing untuk satu rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas, 7 orang untuk satu lembu atau satu unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong satu ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, satu kambing. Di Kabupaten Kampar, satu kobau. Paling bawah. Ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban. Kurban Nabi Muhammad SAW tahun Haji Wada. Waktu Nabi Haji Wada. Dipotong Nabi 63 ekor sendiri. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah, level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang satu kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini? Jadi Bapak Ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini kumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru. Kami untuk kurban, maka anak-anak itu bersedekah duit. Tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama satu orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan 1 ekor kambing, diserahkan ke guru, nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi. Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti poka. Jelas, mikrofonnya mantap. Itulah tentang penjelasan kurban. Jangan robah, jangan rusak, jangan buat syariat sendiri. Karena ada tuntunannya. Sedangkan main bola aja ada tuntunannya. Goal outside ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW masalah ibadah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن